Bismillah. Iya ya. Kalau diketik pun nama baru jadi. Halaman berapa sekarang? Tidak. Waqaf. Nomor 2 tidak sama. Yang mana? Tidak. Nomor 1. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang nomor 2 ibtida'. Hai, dibaca Mas Kandi. Ibtida. Memulai bacaan dari awal atau setelah waqaf. 1. Tam, sempurna. Memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Dari tidak. Duh, yang mana? Ini Bener kan? Bener kan? Loh, yang saya foto punya siapa ini? Sama kan? ulang. Coba. Memulai kalam yang berdiri sendiri dari sisi makna. Loh, ini cetakan nih. Iya, beda. Tam. Enggak tam ini Hasan. Oh, ini Hasan. Kok beda? Yang tam mana? Yang tam yang waqaf. Oh, gak ada tam ya. Tam sempurna Pak. Oh, jadi waqaf. Waqaf. Tam. Tidak yo tam. Ada juga. Iya. Samping ini konsisten ini. Belum direvisi. Yang baru yang cuma 2 ini kayaknya. Cetakan pertama. Jadi cuman Hasan dengan Qabih saja dipersingkat ya. Taib, jadi kalau yang baru itu digabung ya, Hasan dengan Tam itu digabung. Hasan Tam Kafi ya. Artinya kalau yang boleh ya boleh, baik gitu. Ini aja Mas Arif aja dibaca. Bentar, saya foto dulu. Monggo Mas Arif. 2. Ibtida, memulai bacaan dari awal atau setelah waqaf. 1. Hasan, baik. Memulai kalam yang berdiri sendiri dari sisi makna yang tidak merubah apa yang Allah inginkan dari maknanya. 1. Contoh Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Waqaf pada ayat wa ulaika humul muflihuna. Ibtida dari innalladzina kafaru. 2. Contoh Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Waqaf pada ayat anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ibtida dari khatamallahu ala qulubihim. Hukum. Baik.
Ibtida. Ibtida ini ada dua ya, ada dua macam. Ada ibtida itu namanya ibtida hakiki, ada ibtida idhafi. Ibtida hakiki, ibtida yang memulai dari awal ya. Jadi kalau kita baru memulai membaca Al-Quran ya, ta'awudz ya. Nah, kita memulai ini namanya ibtida hakiki. Baru buka mushaf, membaca atau mengulang hafalan. Saat awal mula membaca itulah namanya ibtida hakiki ya. Ibtida itu memulai. Adapun yang kedua ibtida idhafi. Idhafi ya, itu enggak pakai biasa hamzah idhafi. Jadi ibtida yang dimulai setelah waqaf. Dimulai setelah waqaf itulah ibtida idhafi ya. Yang hakiki ibtida saat awal memulai bacaan. Saat awal memulai bacaan Al-Quran. Sama ini. Biasa. Belum salah. Sama ini. Maksudnya saat memulai membaca dari awal. Kalau idhafi kan memulai bacaan setelah waqaf. Paham maksudnya? Dari awal ya kayak artinya itu. Misalnya saya baru buka Al-Quran, duduk buka Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ibtida hakiki. Idhafi ya, la yu'minun waqaf. Khatamal. Nah, ini ibtida idhafi. Jadi ibtida setelah waqaf. Yang pertama hasan atau baik, yaitu memulai kalam yang yang dibahas di sini ya. Yang dibahas di sini ya mencakup keduanya ya, berarti ya. Jadi mencakup baik itu yang hakiki maupun idhafi. Berarti ada dong kalau begitu yang ibtida hakiki itu yang nggak baik ya, ada yang itu misalnya yang masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Contoh misalnya ya, awal-awal baca Al-Quran langsung membaca ya wal muhsanatu minan nisa ya, awal-awal juz 5 gitu ya, mentang-mentang itu awal juz ya, dia baru memulai membaca Al-Quran langsung dari situ ya, itu kurang baik. Kenapa? Karena ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang wanita-wanita yang diharamkan ya, diharamkan untuk dinikah ya. Jadi harusnya mulai ibtida'nya itu di ayat sebelumnya begitu ya. Begitu juga kalau ibtida' yang idhafi setelah waqaf itu juga ada yang nggak baik ya, nanti dijelaskan ya di contoh selanjutnya. Taib yang hasan baik, memulai kalam yang berdiri sendiri dari sisi makna. Jadi dari sisi makna dia ini berdiri sendiri sudah, memulai
memulai asal kalimat, ya, memulai dari asal kalimat yang dia bisa dipahami. Contoh misalnya yang keliru, ya, kalau kita membuka mushaf Waqaf Ibtida dicetakan di Ponorogo itu, ya, surah Al-Jumu'ah itu ibtidanya di wal hikmatah, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia, yakni Allah, yang mengutus kepada mereka seorang rasul yang ummi, ya, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Titik di situ. Ibtida'nya di wal hikmata wa in kanu. Nah, ini keliru, ya. Ibtida' yang enggak baik. Terus dari mana ibtida' yang dia ini bisa berdiri sendiri dari sisi makna? Ya dari sisi dari mana? Dari wa yu'allimuhumul kitab. Dan ia mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, jadi dimulai dari mengajarkan kitab dan hikmah. Kalau ibtida' dari dan hikmah, maksudnya apa dan hikmah itu? Enggak paham. Dan ia mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, itu mulai di situ, wa yu'allim. Nah, ini hasan, ini baik ini. Ibtida' yang baik di situ. Karena ada perbuatan, yaitu yang, ya, yaitu mengajarkan, ada objek yang diajarkan. Paham ya? Tapi kalau tahu-tahu menyebutkan objek saja tanpa perbuatan, ya nggak nyambung, begitu. Jadi maksud dari yang memulai kalam yang berdiri sendiri, ya, itu yang bisa dipahami maknanya, yang bisa berdiri sendiri, mengajarkan kitab dan hikmah, begitu. Dari sisi makna dia sempurna, bagus, ya. Yang tidak merubah apa yang Allah inginkan dari maknanya, ya, begitu. Kalau tidak salah, itu biasanya resikonya maknanya keliru, ya, yang kita contohkan kemarin, ya, wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Ibtida'nya di wa rasulahu, ya enggak? Ingat ya yang kemarin saya contohkan itu, ya, saya putarkan, ya. Iya, ingat ya ayat kemarin? Wa may yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Ya, sebenarnya itu barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya neraka jahanam. Nah, kemudian mulainya di dan Rasulnya baginya neraka. Nah, berarti kan itu apa? Ibtida' yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, begitu. Allah inginkan nggak begitu maksudnya. Nah, tapi kalau, ya, ibtida'nya pas sesuai dengan yang Allah inginkan, itu baik. Baca Al-Quran makhluk dari tidak itu lebih selamat. Lebih selamat, iya, lebih selamat lah, meskipun nggak 100%, ya. Daripada pengawasan kita. Iya, daripada antum ijtihad sendiri, Iya. ijtihadnya banyak yang salah, gitu ya. Kan 2 pahala kalau salah, gitu. Berarti kalau nggak ijtihad berarti, ya, nggak dapat pahala 2 dong, gitu. Ya. Gimana itu? Salah. Itu ijtihad dengan ilmu, ya. Kalau kita ijtihad dengan, Berhati-hati. iya,
Kalau itu bukan ijtihad kita itu, ngawur gitu. Ijtihad itu dengan ilmu gitu. Itu asal-asalan ya, bukan ijtihad, bukan. Prasangka aja itu. Ya. Kalau ijtihad dengan ilmu. Ya, pakai musafaqah tidak aja, lebih aman. Lebih aman. Warna. Ada banyak. Baik. Kemudian contohnya Al-Baqarah wa ulaika humul muflihun, waqaf di situ. Nah, itu kan ayat kelima. Ayat keberapa itu? Bukan ke-6 ya itu ya. Wa ulaika humul muflihun, ya na'am, kelima itu. Kemudian innal ladzina kafaru, ya. Ibtidak di sini ya sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami. Maka itu ibtidak yang baik. Apakah patokannya ayat? Tidak, meskipun bukan ayat. Di tengah-tengah ayat, kalau itu sudah ya ibtidaknya bisa dikatakan bisa berdiri sendiri dari sisi makna, ya sudah cukup ya, baik itu. Kalau pas ayat tapi ada lam alifnya itu kan nggak boleh berhenti juga. Itu ada khilaf di situ ulama ya, ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu maknanya masih rusak gitu ya, sehingga harus dilanjutkan. Namun pendapat jumhur mengatakan boleh ya, wakaf di setiap ayat itu sunnah itu, meskipun maknanya rusak, asalkan dilanjut, jangan dikotok gitu ya, asalkan dilanjutkan, jangan dikotok. Apa itu kotok, Mas? Memutus bacaan dengan yang lama, Ustaz. Memutus bacaan dengan waktu yang lama. Dengan waktu yang lama. Ya, selesai membaca Quran ya. Itu jangan. Ya, kalau pakai mushaf lokal ada lam alif, itu jangan dikotok ya. Itu kalau di mushaf Timur Tengah nggak ada itu lam alif di ayat itu, nggak bakal ada. Adanya di mushaf lokal. Ya. Kalau kita sholat gitu, Ustaz, ayat itu panjang terus kita putus di situ, kalau baca Al-Fatihah yang kedua itu pas ada lagi. Nggak boleh. Harus dilanjutkan. Iya. Harus sampai betul-betul nggak ada itu. Kan doanya, Ustaz. Iya, betul-betul maknanya sempurna sudah. Maknanya sempurna. Makanya para ulama mengatakan lebih baik seorang imam itu membaca surat yang enggak terlalu panjang, juz 30 misalnya, tapi satu surat, maknanya kan sempurna. Di wakaf setiap akhir surat itu wakaf yang baik pasti ya. Nah, daripada bacanya surat yang panjang-panjang, memotongnya ngawur ya, motongnya ngawur langsung rukuk gitu. Maka ini tidak lebih baik. Lebih baik wis gampangan nih, gak usah akan model lah gitu, juz 30 aja lebih baik gitu. Tapi kalau seandainya bisa ngatur itu persiapan sebelumnya ya, oh ini maknanya ini cocok ini awal akhir sini ya, misalnya ya pernah saya baca wadhkur fil kitabi Ibrahim ya, dalam surah Maryam itu kan wadhkur fil kitabi Ibrahim, Nabi Ibrahim semua itu ceritanya Nabi Ibrahim dengan bapaknya sampai akhir, baru wadhkur fil kitabi Musa. Nah itu sampai terakhir tadi baru ruku, karena setelahnya sudah menceritakan Nabi Musa gitu. Soalnya beda cerita lagi, Ustaz. Iya, akhir tema sudah. Akhir tema. Kecuali dua ayat, Ustaz. Surat panjang terus yang tadinya ada ayatnya.
Nah, ada ain, kalau di lokal itu ada ain itu bagus. Itu menunjukkan akhir tema. Ya, ain itu akhir tema. Terus baru dilanjut setelah kedua ya. Ya, boleh di awal ain. Ya? Sering gitu. Sering imam di Almila. Udah. Kok sering gitu katanya? Sering gitu apanya maksudnya? Ya tiap hari. Saya kalau sholat kan kalau sholat. Oh, jenengan. di depan. Jenengan. Iya. Oh. Makanya kalau mutus sekarang bertahu. Oke. Kalau panjang saya potong di tengah-tengah. Wah. Kalau lama juga saya perbandingkan. Gitu, jangan. Saya lakukan. Jangan, kalau bisa dipaskan ya, pas ain. Makan harus sampai terus bosan dikit. Biasanya sampai kata Ustaz yang imam ini tiap bulan kan bapaknya ain. Iya. Nah, itu bagus, bagus. Pas sudah. Iya, boleh. Lain aman itu. Oh, Hah? tidak aman. Lebih aman ya. Nah, tapi nggak harus ain ya. Jadi tidak mesti kadang-kadang di tengah-tengah antara ain itu ada akhir tema, tapi nggak ada tandanya ain. Mungkin kalau tanda Sama sekali. kalau dikasih ain mungkin kebanyakan ya mungkin ya. Jadi biasanya satu halaman itu 1 atau 2 ain paling enggak. Ya, maksimal 2 biasanya. Ya. Kalau satu halamannya dikasih ain banyak gitu ya. Ain itu mesti beda tema. Ain Biasanya ya beda tema. Itu tanda untuk tanya lokal aja, orang lokal. lokal aja itu. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Ya itu saya katakan itu kelebihan dari mushaf kita lokal ya. Untuk mempermudah orang-orang ajam ya, nggak paham maknanya. Wa ulaika humul muflihun. Waqaf iktida innal ladzina kafaru. Kemudian anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waqaf. Sudah bisa dipahami itu sempurna. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, khatamallah ini kan jumlah baru, jumlah apa ya? Kalimat baru kan. Kalimat baru. Dan itu dia berdiri sendiri, itu secara makna itu sudah bagus gitu. Maka boleh ibtidak di situ. Ya. Nah, baik, lanjut Mas Bambang, baca qabih. 2. Qabih, buruk. Memulai bacaan dengan kalam nafis kurang. Nati pakai qaf, natis. Memulai bacaan dengan kalam nakis kurang yang dapat merubah makna atau mengesankan makna yang berbeda dari yang diinginkan. Contoh Quran surat Al-Baqarah 5. Waqaf pada ulaika ala huda. Ibtidak dari mir rabbihim. Hukum tidak boleh. Ya. Ulaika ala huda. Nah, ini ala hudam mir rabbihim itu kan satu kesatuan itu ya, mereka itu berada di atas huda. Apa huda artinya Mas? Huda nama sampean? Itulah yakin Ustaz. Dulu pernah nyari anak lupa mana. Nama siapa nama lengkapnya? Kalau Samsun apa? Samsun. Anta Samsun, anta Badrun. Apa itu Samsun? Samsun apa? Matahari ya. Huda, petunjuk. Samsun itu Samsul itu lamnya ikut yang hudanya. Samsul huda. Samsul huda, nah betul. Syamsul huda, matahari. Samsul
Samsul Huda. Mungkin maksudnya karena dengan sebab matahari itu orang-orang mendapat petunjuk, ya, jalannya nggak kesasar. Orang hijau bahasanya. Orang hijau. Huda petunjuk. Ya, mereka ala hudan, di atas petunjuk. Ya, sebenarnya kalau wakaf di hudan itu sudah ini enggak, sudah sempurna enggak maknanya? Jelas, sempurna sudah. Ulaika ala hudan, mereka di atas petunjuk. Betul enggak? Betul. Nah, cuman berhubung yang min rabbihim ini masih satu kesatuan, masih ada keterikatan dengan sebelumnya, ya, maka nggak tepat ini ibtidak di sini. Ya, ala huda waqaf mir rabbihim wa ulaik, itu nggak pas. Ini waqaf, ini ibtidak yang qabih. Karena mir rabbihim itu masih satu kesatuan. Ya. Mir rabbihim itu dari Tuhan mereka. Ya. Min dari Rabbi Tuhan, him mereka. Mir rabbihim dari Tuhan mereka. Nah, tidak di mir rabbihim ya nggak boleh. Itu rusak itu maknanya itu. Nah, ini sebagai bantahan juga. Ada ya yang menjadikan patokan ibtidak dengan harful jar. Hah? Tadi mau nanya gitu. Iya. Ada yang menjadikan patokan ibtidak itu dengan harful jar itu, ya. Keliru, ya. Keliru itu. Harful jar itu apa? Harful jar itu ya maaf lupa saya. Harful jar itu yang memajrurkan isim setelahnya. Kayak min ini, min itu huruf jar. Min kan di, min kan dari, fi di, ila ke, kayak gitu-gitu. Apa ya? Itu kata apa ya? Kata hubung lah. Kata penghubung ya. Ke, di, dari. Nah itu. Tapi kalau kata penghubung mirip-mirip penghubung lah ya, bukan mutlak ya. Kalau walau Wa bukan jar. boleh dijadikan tidak. Nah, apakah wa boleh? Ya. Apakah wa boleh? Enggak mesti. Tadi wal hikmata wa enggak boleh itu. Qabih itu. Ya, contoh yang tadi loh. Dari ayat sebelumnya, kayak wawnya kan di sita. Misalnya kayak Enggak mutlak, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Tergantung. Pokoknya semuanya itu kembali ke makna. Intinya pembahasan waqaf ibtidak ini ke makna. Ya, makanya tadi kan mengesankan makna yang berbeda. Jadi pembahasannya makna memang. Jadi patokan-patokan menggunakan huruf, wawu, harful jar nggak bisa itu, nggak tentu. Itu bukan patokan. Patokannya itu makna. Patokannya itu makna. Ini kalimatnya sempurna mudah. Iya betul. Makanya kalau di Rabbihim ini belum sempurna. Hah? Masih ada kesatuan dari wa'ula itu, masih ada kesatuan apa? Kesatuan, iya, masih ada kesatuan dari huda itu. Iya. Dari huda, jadi petunjuk kan dari Allah gitu loh. Kemudian himnya itu kembali ke ulaika gitu. Ya masih nyambung banget nih, jadi nggak boleh. Tidak di situ nggak boleh. Ustaz, kalau di belakang aku ada tanda tasjid itu maksudnya berhenti atau dilakukan? Tanda tasdid nggak ada pak. Misalnya wow di tasjid, misalnya wa ina bau, Wa ina bau. lalu surat apa saya? Mana ada Ada wa ina bau, wa qad bau terakhirnya. tanda wakaf. Bentar. Tadi jenengan bilangnya ada tanda wakaf. Oh, bukan tanda wakaf itu namanya.
Pertanyaannya kurang pas. Coba diulang. Gimana? Makanya bingung nanya Ustaz. Maknanya gitu loh Ustaz. Pertanyaannya lupa. Lebih baik berhenti atau dilanjutkan gitu. Kembali ke makna, Pak. Itu bukan tanda wakaf. Kembali ke makna. Wa inaba wa qadba. Itu masih nyambung banget. Ya masa kita wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, masa gitu? Iya. Loh enggak boleh. Harus lanjut terus. Padahal itu kan berayat-ayat. Oh, anu Pak. Contohnya apa? Pak, maksudnya gini. Bukan anaba itu, Pak. Bahasa tawal. Nggih. Itu kalau wa inaba wa qadba satu ayat itu. Kalau wa zaituna wa nakhla satu ayat. Nah, yang pisah itu wa qadba wa zaituna itu yang Itu kan dipisah ayat. Itu dipisah ayat. Bau gitu. Jadi dari qadba dengan wa zaitun. Nah, ini baru dipisah ayat. Tadi kaidahnya wakaf di setiap ayat itu sunnah. Wakaf di setiap ayat itu sunnah. Itu ayat, kalau ayat ya sunnah kita berhenti. Walaupun ada tanda ya. Bau gitu. Oh, maksudnya itu kan tasdid, kan idgham gitu kan. Ya. Itu kalau berlaku ketika diwasol, Pak. Kenapa dikasih tasdid? Karena kalau diwasolkan maka dia diidghamkan. Kalau diwasolkan diidghamkan. Enggak boleh kita baca wa inabau wa qadban. Ya, atau wa qadban wa zai, enggak boleh. Harus diidghamkan. Kalau di wakaf di situ wa qadba. Iya, menurut jumhur ya sunnah malahan wakaf di situ. Saya lihat ada ustadz yang imam itu karena nafasnya kuat, ustadz dipanjangkan semua. Wakaf dia bau wajah itu nau warna lau wajah ada ikahul. Nyindir saya itu, Pak. Hah? Ustadz nggak pernah. Saya gitu biasanya. Sampai 5 ayat. Ya nggak apa-apa. Dari awal abasa sampai akhir satu nafas nggak apa-apa. Boleh. Kalau kuat boleh. Kalau kuat. Tanwin itu kalau pada posisi tanda wakaf itu kayak wanisa itu dibaca begitu apa dibaca wanisa gitu. Sudah kita bahas. Atau Mas nggak masuk itu kayaknya. Antum nggak masuk atau pandangan kosong. Pandangan. Terus ujian padahal. Diujikan nggak itu? Sudah. Mat badal. Pak Gatot jawab, Pak Gatot. Pertanyaan nggak jelas. Pak Asad, jawab Pak Asad. Waduh, wahai. Pak Anwar, dijawab Pak Anwar. Wanisa Alasannya kenapa? Itu kan nggak ada alifnya itu. harusnya ada alifnya, tapi sekaitan nggak boleh ada alif antara dua satu huruf, ada dua alif panggung saja. Taib, itu kan ada hamzah nisaan kan? Sebelum hamzah alif. Kalau selain hamzah Bentar. Si beda mana? Oh, contohnya yang salah Contohnya saya salah. Kayak Gimana? apa itu al-qadar gitu. Qadar. Nah, misalnya tidak biasanya kan itu kan ada tanwin qadar itu. Nggak ada tanwin. Lailatul Qadri itu bukan tanwin. Bukan tanwinnya. Kalau tanwin gitu harusnya diputus itu gimana? Gak paham saya. Lila fi Quraisy. Heeh. Lila fi Quraisyin. Heeh. Nah, itu kan ya, harusnya apa ya? Maksudnya itu Kalau wakaf tanwin, iya. Kalau wakaf itu disukun. disukun. Iya. Setiap di akhir disukun kan. Kalau tanwin pasti disukun ya. Apa Iya, pokoknya di wakaf itu sukun. Sukun ya, kalau di wakaf pasti sukun. Hah? saya itu ada banyak contoh ya, Ustaz. Ada surat-surat Nanti diskusikan di grup ya. Iya, surat-surat itu yang Cari dulu di grup. itu Allahu Akbar, Allahu
nanti tanya di grup ya. Allahu Akbar, Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha